Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-9 bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, ini adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Shalawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mentaati beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan ta'lim kajian kita. Dan insya Allah kita akan membahas tentang satu surat yang mulia dalam Al-Quran, yaitu suratul Qadar. Surat Al-Qadar. Surat ini senantiasa dibaca oleh para imam-imam kita dalam sholat. Bahkan mungkin semua kita sudah menghafalkannya. Tetapi setelah kita membaca dan menghafalkan, tentu kita berusaha untuk memahami kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Perlu kita ketahui bahwa dalam setahun kita hidup, maka inti kehidupan itu, puncaknya kehidupan itu ada di dalam bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengarungi kehidupannya, maka bulan Ramadanlah puncak daripada seluruh aktivitas ibadah kita. Dari bulan Ramadan ini, puncak daripada pencapaian aktivitas ibadah kita itu ada di satu malam yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Inti daripada kehidupan kita selama satu tahun itu, kualitasnya akan diketahui melalui aktivitas ibadah kita di malam Al-Qadar ini, di Lailatul Qadar tersebut. Perlu kita tahu makna Al-Qadar ini dan kemudian bagaimana sebenarnya kedudukan Lailatul Qadar di dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan.
Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan anzalnahu dalam ayat ini, menurunkannya maksudnya adalah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Jangan kita sebut malam Lailatul Qadar, karena ini maknanya double. Lailah itu artinya malam, jadi kalau malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Lailatul Qadar. Maka yang lebih tepat disebut adalah malam Al-Qadar, atau sekalian hilangkan malamnya, tinggal Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Hari-hari ini orang banyak merayakan Nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Wallahu alam, saya belum dapatkan dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa tanggal 17 Ramadan itu waktu turunnya Al-Quran. Wallahu alam, saya mengatakan bukan saya mengatakan tidak, tapi saya belum dapatkan dalilnya. Yang saya ketahui adalah ada 25 Ramadan, ada yang mengatakan 18 Ramadan, ada yang mengatakan 15 Ramadan. Kalau 17 Ramadan, wallahu alam, saya belum ketahui. Ala kulli hal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Al-Qadar. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa malam Al-Qadar itu dicari pada 10 malam terakhir. Makanya Rasulullah SAW ketika di 10 malam terakhir, beliau kemudian masuk di dalam masjid untuk beriktikaf menanti mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Maka dari sini akan muncul kebingungan kaum muslimin, apakah Al-Quran ini turun di 17 Ramadan seperti yang lazim kemudian dirayakan oleh umat Islam, atau di malam Al-Qadar, yaitu 10 malam terakhir. Dan sebahagian besar dalil-dalil dan pandangan para ulama bahwa Al-Qadar ini adanya di malam-malam ganjil. Maka kemudian diketahui dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Al-Quran itu turun secara utuh sekaligus, dengan susunan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sidratul Muntaha turun ke Baitul Izzah fi Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Turun dari Sidratul Muntaha, turun ke langit dunia, langit yang paling rendah. Itu secara lengkap Al-Quran 30 juz seluruhnya itu turunnya di malam Al-Qadar. Dari Baitul Izzah, langit dunia yang paling rendah itu, diturunkan kepada Nabi SAW, diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam, kurang lebih 23 tahun. Mula pertama turunnya itu adalah surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Wallahu alam tanggal 17 Ramadan atau tanggal berapa. Karena di sini juga nampaknya ulama tidak bersepakat waktunya. Tetapi inilah komprominya, bahwa Al-Quran itu turun sekaligus dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, langit dunia, di malam Al-Qadar. Wallahualam, saya tidak paham kalau memang dirayakan turunnya tanggal 17 Ramadan. Yang saya ketahui 17 Ramadan itu adalah terjadinya perang Badar. Kemudian inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar kemudian diterjemahkan sebagai malam kemuliaan. Sebenarnya kata Al-Qadar ini di dalam Al-Quran telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengertian yang berbeda. Minimal ada 3 makna Al-Qadar dalam Al-Quran dengan pengertian yang berbeda. Bisa lebih. Yang pertama, Al-Qadar ini disebut sebagai malam kemuliaan.
Itu disebutkan di beberapa ayat. Ya, Al-Qadar maknanya adalah asyraf, itu artinya adalah kemuliaan, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi." Ini Allah mensifati orang-orang musyrik bahwa dan mereka tidak mengagungkan Allah, memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Ini makna al-qadar di sini artinya kemuliaan atau keagungan. Demikian juga dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Ini makna al-qadar sebagai kemuliaan. Ini yang lazim digunakan oleh kita, bahwa Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Kenapa disebutkan sebagai malam kemuliaan? Para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan karena memang pada waktu itu adalah penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab yang paling mulia dari tempat yang paling mulia, Sidratul Muntaha, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebagai malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi dan manusia yang paling mulia. Lalu kemudian, siapa yang membacakan Al-Quran, maka mereka menjadi orang yang paling mulia. Siapa yang menghidupkan malam-malam Al-Qadar, maka dia yang menghidupkan ibadah di malam Al-Qadar, maka dia termasuk adalah orang yang paling mulia. Maka semua aktivitas ibadah terkait dengan turunnya Al-Quran dan terkait dengan malam Al-Qadar adalah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemudian alasannya dikatakan kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan. Kemudian wa ma adraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dan ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu hanya penegasan, untuk tidak membutuhkan jawaban kita sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kadang-kadang untuk bertanya tahukah kamu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa ma yudrika. Artinya tahukah kamu? Hanya perbedaannya wa ma adraka ini adalah bentuk dalam bahasa Arab disebut dengan fi'al madhi, bentuk lampau. Kalau wa ma yudrika adalah fi'il mudhari', bentuk sekarang. Maksudnya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan wa ma adraka, itu artinya sudah pernah diketahui dan atau akan diketahui. Kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan wa ma yudrika, itu artinya tidak akan pernah diketahui karena pengetahuan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan Allah dengan wa ma yudrika, itu artinya hanya Allah yang tahu jawabannya. Tapi kalau dengan wa ma adraka, itu artinya pengetahuannya pernah ada diketahui kemudian atau akan diketahui kemudian. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Wa ma yudrika la'alla as-sa'ah. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Dan tidak ada satupun di antara kita, makhluk bahkan malaikat sekalipun, tidak mengetahui kapan hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Itu artinya berarti sudah pernah diketahui Lailatul Qadar ini atau akan diketahui dengan ciri-cirinya. Dan memang
tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sebenarnya pernah mengetahui kapan tepat waktunya Lailatul Qadar itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit, menyebutkan, kata beliau, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liukhbiruna bil Lailatul Qadar. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk memberikan berita kepada kami tentang waktu Lailatul Qadar itu. Fatalaha fulanun wa fulan. Fatalaha rajulani minal muslimin. Kemudian di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan ada di antara kaum muslimin yang sedang bertengkar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan pengetahuan tentang tepatnya Lailatul Qadar. Di jalan dia bertemu dengan orang Islam yang bertengkar. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kharajtu liukhbirakum fi Lailatul Qadar. Tadi saya keluar ingin menyampaikan kepada kalian tentang tepatnya Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanin farufi'at. Kemudian saya melihat fulan dan fulan bertengkar, akhirnya pengetahuan tentang tepatnya Lailatul Qadar itu diangkat dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari. Coba bayangkan. Sebenarnya bagi kaum muslimin, pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu penting bagi kita. Untuk kita mempersiapkan diri pada waktu itu, mempersiapkan diri dengan segala macam persiapan kita untuk melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar itu. Tetapi ilmu yang sangat penting bagi umat Islam ini ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada dua orang Islam yang bertengkar. Pertengkaran dua orang umat Islam ini menyebabkan ilmu yang penting ini diangkat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat berapa orang Islam yang bertengkar. Hari ini kita melihat ada berapa kaum muslimin yang hobinya bertengkar. Hobinya berdebat. Seolah-olah agama ini diturunkan untuk diperdebatkan. Hanya karena perbedaan pemahaman, hanya karena perbedaan dalil yang jadikan latar belakang pegangannya, lalu kemudian bertengkar sambil menimbulkan perpecahan, al-iftiraq. Kalau persoalan khilafiyah, Islam membuka ruang untuk kita berbeda pendapat. Tapi Islam menutup ruang untuk al-iftiraq, perpecahan. Kita tidak boleh berpecah. Ya. Dan bayangkan, karena dua orang Islam yang bertengkar, lalu kemudian ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.